Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagian Modif Shop. Kali ini kita akan membahas tentang kekurangan atau efek dari modifikasi ya. Jadi untuk kali ini yang kita bahas adalah ini Vision modif pakai model full fairing ya. Jadi modif sport itu kelemahannya apa atau kekurangannya apa ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita bahas saja kekurangannya. Sebelum kekurangannya kita juga bahas untuk kelebihannya juga ya. Jadi untuk secara tampilan dia otomatis jadi terlihat lebih bagus, lebih kekar ya. Untuk kekurangannya yaitu apabila untuk dari depan dulu ya, untuk belok ini ya. Jadi kita kan sudah menggunakan ganti shock upside down ini. Jadi kelemahannya ini dia beloknya tidak bisa full seperti pada saat pakai shock standar ya. Kalau shock standar kan kecil, jadi beloknya juga dia lebih banyak, tapi kalau menggunakan ini dia beloknya jadi lebih sedikit. Jadi apabila ingin putar balik itu kita harus 2 kali putaran, nggak bisa sekali tekuk ya. Jadi untuk bagian ini jadi dia untuk belok itu nggak bisa terlalu banyak untuk model yang seperti ini. Tapi memang pada umumnya untuk yang model-model stang jepit udah pakai USD memang dia untuk berbelok itu nggak bisa banyak seperti stang biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian stang ya kekurangannya. Kemudian kita lihat lagi ke sini untuk tampilan bodi, dia memang lebih terlihat kekar ya. Jadi otomatis dia lebih terlihat sangat bagus. Kekurangannya kalau bodi itu biasanya ini kan bahan fiber ya, jadi mungkin ada tidak presisi 100% seperti cetakan ori dari pabrik. Tapi kalau menurut saya untuk ini sudah sangat bagus ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Apabila kurang-kurang sedikit itu ya wajar, namanya juga ini fiber. Tapi tampilannya kalau menurut saya ini sudah sangat bagus, jadi sangat cocok ya untuk modifikasi tampilannya seperti ini. Kemudian untuk footstep ya, jadi kekurangan footstep seperti ini secara fungsional kalau yang asli ini bisa dilipat ya. Jadi kalau yang model ini paten nggak bisa dilipat, jadi apabila jatuh atau gimana dia posisinya tetap seperti ini. Tapi kalau yang model asli ini dia bisa dilipat, jadi lebih aman ya, jadi nggak mudah patah kalau yang asli ya. Tapi tergantung jatuhnya juga sih, kalau jatuhnya benar-benar kencang ya maupun yang asli pun tetap bisa rusak ya. Tapi untuk yang underbone model variasi pun yang model lipat juga ada, itu juga tergantung dana teman-teman ya, mau beli yang model seperti ini ataupun yang model lipat ya. Karena kalau pakai model fairing kayak gini, kalau nggak pakai underbone dia terlihat sangat kurang cocok dan biasanya kena ini, jadi kena underjolnya ya ini ya. Sama biasanya kalau pakai stang jepit otomatis dia menggunakan ini, jadi posisi saat mengendara itu jadi lebih enak kalau menggunakan stang jepit dengan menggunakan underbone seperti ini. Untuk pengeremannya pun ini jadi kurang begitu maksimal, tapi ini tergantung kekuatan ininya ya, master remnya ya. Kalau master remnya bagus ini otomatis juga sangat berfungsi, tapi kalau ininya nggak bagus ini fungsinya kurang maksimal ya. Kalau untuk yang dipasang ininya sudah cukup bagus, jadi ini sangat berfungsi. Untuk pengeremannya ini sangat bisa bekerja secara maksimal ya. Itu untuk bagian underbone. Kemudian untuk kaki-kaki ya, ini menggunakan velg lebar ya, jadi kelebihannya dia terlihat lebih sangat kekar ya, sangat bagus, terlihat kayak moge gitu.
cuma kekurangannya dia otomatis secara beban dia jadi lebih berat, tapi itu bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Mau dibuat ringan juga bisa, tinggal gearnya aja, gearnya dibesarin aja, ini jadi tarikan bisa lebih ringan. Ataupun mau mesinnya kita naikkan cc-nya jadi di bore up ya, biar lebih enteng lagi, itu juga sesuai keinginan teman-teman, apa mau di bore up atau cuma gedein ini aja. Resiko kalau mau di tapak lebar ya seperti itu, jadi untuk tarian lebih berat, tapi kita bisa mengakali dengan solusi mengganti gear lebih besar ataupun kita bore up mesinnya ya, jadi cc nya dinaikin. Tapi ini untuk ganti gear lebih besar aja ini sudah cukup enak tarikannya ya, jadi itu juga tergantung kebutuhan teman-teman. Itu untuk bagian bannya ya, jadi bagian kaki-kaki besar ya, resikonya memang seperti itu. Kita lihat lagi bagian depan, ini tampak depan seperti ini. Kalau tampak depan ini udah bagus menurut saya ya, jadi mungkin kalau kurangannya kalau pakai spion ini kadang kalau nggak terbiasa jadi terasa lebar, kayak kurang gesit, misal mau manuver masuk gang sempit ataupun misal di keramaian jalan padat itu, jadi mungkin kalau nggak biasa ini kekurangannya jadi kayak terlalu lebar. Tapi ini bisa juga ini dilipat ya, jadi ini bisa dilipat, dikendorin banyak, tinggal dilipat aja, jadi lebih simpel ya. Kemudian ini kalau menggunakan knalpot racing ya, jadi kelebihannya kalau menggunakan knalpot racing ini tenaga ini jadi lebih besar ya, jadi lebih ringan tarikannya. Tapi kadang kalau pas kita jalan di komplek-komplek perumahan jadi terlalu bising ya, jadi harus jalan pelan-pelan ya biar nggak bising. Solusinya kalau nggak mau bising ini atau berisik, tinggal dikasih peredam aja, jadi bisa lebih halus suaranya. Itu bisa dikasih peredam sesuai kebutuhan teman-teman, mau dikasih peredam atau biar loss aja. Jadi untuk bagian knalpot kurang lebih seperti itu kekurangannya ya. Jadi kita lihat lagi di depan ini, kita lihat bagian depan ini. Untuk bahan sendiri ini ukuran 120, velg 3,5 inch. Kekurangannya kalau velg ini terlalu besar, kalau nggak terbiasa ini jadi terasa berat karena dia lebih besar daripada orinya. Kalau biasa pakai ori dia lebih kecil, kalau manuver itu lebih gesit. Cuma kalau ini dia semakin besar itu dia jadi manuver itu dia lebih agak berat ya, apalagi nggak biasa pakai velg lebar. Nyoba pakai velg lebar otomatis rasanya beda. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang modif kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel Fiction Modif Shop. Ini ada Fiction juga ya. Mungkin kita review yang ini, tampilannya seperti ini.